sekitar pukul 9 pagi hari, anak pelapor menghubungi pelapor bahwa saat itu si anak berada di perjalanan dengan menggunakan minibus dan mengarah ke Pekanbaru Riau, serta korban ini, anak pelapor ini merasa ditipu yang awalnya mengajak kerja di Serang, Banten, namun mobilnya mengarah ke Pekanbaru. Sekitar pukul 15 di 00 di hari Rabu tersebut, ibu korban datang ke Polres untuk melaporkan ke unit PPA terkait dengan adanya tindak pidana penculikan. Pada awalnya penculikan dulu, kemudian kami melakukan penyelidikan. Kemudian penyidik tentunya dengan segala tekniknya, baik menggunakan IT maupun secara konvensional, memeriksa berapa saksi, akhirnya berangkat ke Pekanbaru. Saat di Pekanbaru, penyidik menemukan korban berada di sebuah warung makan di pemukiman. Mohon maaf, dan tersebut adalah tempat lokalisasi yang ada di Pekanbaru, yaitu daerah Beringin, Pekanbaru. Kemudian penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pemilik tempat makan tersebut. Jadi korban tadi awalnya ditawari atau diajak untuk bekerja di butik di Serang, dan oleh kedua pelaku ini ternyata dibawa ke Pekanbaru untuk dipekerjakan di lokalisasi yang ada di Beringin, Pekanbaru. Pada hari Senin tanggal 21 Februari, korban dibawa ke Polres Cilegon dan dipertemukan dengan orang tua korban. Setelah melakukan penyelidikan, penyidik Satres Polres Cilegon, unit PPA, di backup tentunya oleh teman-teman dari Resmob, melakukan penangkapan terhadap pelaku berinisial HF di sekitar Jalan Lingkar Selatan dan pelaku berinisial RM di Pelabuhan Merak saat tidak akan menyeberang ke Bakahuni. Selanjutnya, kedua pelaku diperiksa, diproses di Polres Cilegon dan keduanya dikenakan pasal untuk pelaku yang menjual tadi inisial HS, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang dimaksud itu adalah mereka perbuatan penipuan, pengiriman dengan pidana paling lama 15 tahun penjara. Kemudian pasal 83 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak sebagaimana dimaksud, melakukan penjualan anak dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Demikian juga untuk tersangka satunya, yaitu inisial NM, pelaku mengantarkan korban ke Pekanbaru. Pasal yang dipersangkakan pasal 10 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pasal 83 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak sebagaimana dimaksud, yaitu melakukan penjualan anak dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Barang bukti yang diamankan oleh penyidik yaitu 2 unit handphone, kemudian 1 lembar hasil print out rekening BCA, saksi yang diperiksa ada 4 orang. Kemudian sebagai informasi, modusnya adalah pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang atau perdagangan anak di bawah umur dengan cara menawarkan pekerjaan melalui media sosial. Kemudian pelaku melakukan penipuan kepada keluarga korban. Saat itu, karena sekalian, korban dibawa ke Pekanbaru dan dijual seharga Rp1.500.000. Kami masih mendalami uang Rp1.500.000 itu oleh pelaku ini digunakan untuk apa saja, dan tentunya sebagai pertanggungjawaban akan kami kejar barang bukti berupa uang yang sudah dipakai atau diberikan oleh barang apa oleh pelaku. Kami Polres Cilegon dengan adanya kejadian ini tentunya sangat miris, karena sebetulnya informasi seperti ini sudah beberapa kali kami dengar, namun yang fakta melaporkan tidak banyak, tidak banyak yang melaporkan. Alhamdulillah dengan laporan ini maka kami bisa menindaklanjuti
dan memproses pelakunya nantinya supaya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku. Himbauan kami kepada seluruh masyarakat di Cilegon maupun di Banten pada umumnya, sebaiknya kita berbijak dalam bermedsos. Jangan mudah percaya dengan tawaran pekerjaan yang ditawarkan melalui media sosial. Kemudian peranan orang tua sangat penting terhadap setiap pilihan anaknya. Jadi sebagai orang tua, ketika kita punya anak memilih untuk bekerja, setidaknya orang tua ini punya punya peranan penting dalam menentukan pilihan anak. Jangan sampai terjerembab yang tidak jelas. Ya, ini kan belum jelas. Dilarang juga masih berangkat anaknya. Kemudian ini yang paling penting, segera laporkan ke pihak kepolisian apabila mengetahui hal-hal yang demikian, sehingga kami Polres Cilegon bisa dengan cepat melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Demikian yang bisa kami sampaikan rekan-rekan sekalian terkait pengungkapan tindak pidana perdagangan orang pada sore hari ini. Saya kira apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Saya baik Pak dari Kelurahan Alegana, Kabupaten Banten. Pertama yang ingin saya tanyakan, kalau saya lupa mendengar soal umur korban saya berapa. Kemudian ini kan pelakunya kalau nggak salah ada cowok dan cewek ya. Inisial yang cewek apa, yang cowok apa. Dan yang terakhir, selain satu korban ini, apakah sebelumnya sudah ada korban-korban lain juga Pak yang memang sudah dikirim ke luar daerah? Kalaupun ada selain Pekanbaru, ke daerah mana lagi Pak? Terima kasih. Baik, untuk korban usianya masih 17 tahun, ini inisial saja ya, inisialnya PM. Kemudian untuk pelaku tadi sudah kami sampaikan, itu yang pertama inisialnya HF, ini yang perempuan, yang kedua yang laki-laki, inisialnya MM. Sampai saat ini kami masih mendalami kedua pelaku ini apakah sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yang sama untuk dikirimkan ke tempat lain, atau pelaku-pelaku ini terkait dengan jaringan mana. Kami masih mendalami, ketika ada informasi akan kami berikan kepada teman-teman sekalian. Ada lagi? Ya, silakan. Tadi sempat disampaikan bahwa korban ini ditemukan di tempat lokalisasi. Nah, ini apakah korban dijual untuk dijual angkat atau bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi dari informasi dari pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh penyidik bahwa korban dijual ke tempat tersebut untuk dijadikan, bahasanya itu tidak, bahasanya untuk melayani para lelaki bergerak, jadi pekerja seks komersil. Namun korban sesampainya di sana ketika diminta untuk melayani menolak, jadi kan masih baru masuk, sehingga alhamdulillah belum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena kecepatan pelaporan, sehingga cepat pula anggota kepolisian Polres Cilegon untuk mengungkap sampai di Pekanbaru. Ada lagi? Ya. Dari saya Usman dari Banten News. Ya. Untuk status kalau tadi umurnya 17 tahun ya. Itu masih pelajar atau sudah putus sekolah? Sudah putus sekolah. Baik, saya kira cukup rekan sekalian. Harapan kami dengan pengungkapan ini menjadikan kita orang tua sekalian di wilayah Bumi Cilegon ini semakin care, semakin perhatian kepada anak-anak kita. Ketika ada anak yang handphonenya kita periksa ketika dia marah, itu salah satu indikasi bahwa kita harus perhatian kepada anak tersebut. Ya, sekali lagi ketika kita orang tua memeriksa handphone anak kita, kemudian anak kita marah, itu salah satu indikasi yang perlu kita pendalaman lebih lanjut. Ada apa dengan anak kita? Sekian dari kami. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali kepada warga kita di Cilegon. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.